Sebelumnya, namo saya di budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja karma di dalam etika sosial. Nah, jadi dalam kehidupan masyarakat, seringkali kita lupa bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga berdampak atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungan sosial di sekitar kita. Nah, prinsip ini dalam ajaran Buddha dijelaskan melalui hukum karma, yaitu hukum sebab dan akibat moral yang bekerja berdasarkan niat. Nah, karma bukan sekedar cerita tentang pahala atau hukuman di kehidupan setelah mati, tetapi merupakan penjelasan mendalam tentang bagaimana pikiran, ucapan, dan juga perbuatan manusia membawa dampak pada tatanan sosial. Ketika kita berbicara tentang etika sosial, kita sedang membahas bagaimana seharusnya manusia ini bersikap terhadap orang lain dan masyarakat. Nah, maka memahami prinsip kerja karma sangatlah penting, karena ia mengajarkan bahwa setiap niat yang muncul di dalam batin dan diwujudkan dalam tindakan akan menciptakan kualitas hubungan sosial tertentu. Nah, apakah itu menciptakan kedamaian atau justru malah menimbulkan konflik? Nah, karma ini bekerja melalui niat atau cetana. Buddha menjelaskan, cetana ham bikawe kamang wadami, yang artinya niatlah yang aku sebut sebagai kama. Artinya, kama bukan hanya apa yang terlihat secara fisik, tetapi apa yang lahir dari kesadaran. Saat seseorang menolong temannya yang kesulitan dengan niat tulus, ia menanam kama baik. Namun, saat seseorang membantu orang lain tetapi dalam hati penuh pamrih, itu juga kama, tetapi kualitasnya berbeda. Nah, dalam konteks sosial, ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya tentang aturan luar, tetapi tentang kesadaran batin. Jika batin seseorang dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kemudian kebencian, maka tindakan dan ucapannya akan menciptakan ketidakharmonisan sosial. Nah, tetapi jika batinnya ini dilandasi dengan metta, karuna, dan kebijaksanaan, maka ia menciptakan hubungan sosial yang sehat, damai, dan penuh saling pengertian. Jadi, prinsip kerja karma tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial, karena masyarakat adalah kumpulan dari pikiran, ucapan, dan tindakan dari masing-masing individu. Nah, karma juga mengajarkan tanggung jawab pribadi. Seringkali manusia merasa bahwa masalah sosial adalah kesalahan pemerintah, lingkungan, atau orang lain. Padahal dalam ajaran Buddha, setiap orang adalah pemilik dan pewaris akibat dari tindakannya sendiri. Tetapi pemahaman ini bukan berarti kita bersikap pasrah atau menyalahkan korban. Sebaliknya, karma menjadi ajakan untuk sadar bahwa perubahan sosial dimulai dari dalam diri. Nah, jika seseorang terus berkata kasar di media sosial, kemudian menyebarkan kebencian atau menyinggung perasaan orang lain tanpa penyesalan, ia tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menciptakan budaya saling membenci. Kemudian sebaliknya, jika seseorang membiasakan diri untuk berkata jujur, sopan, dan penuh empati, ia akan menanam benih sosial yang membawa kedamaian. Kemudian dari sinilah muncul konsep karma, yaitu hasil dari akumulasi karma individu yang mempengaruhi kehidupan bersama. Nah, contohnya bisa kita lihat pada masyarakat yang terbiasa gotong royong, saling menghargai, menjalankan dana, kemudian sila, metta. Nah, maka masyarakat tersebut menjadi tentram. Namun ketika masyarakat yang membiarkan dirinya dipenuhi dengan kebohongan, kemudian contohnya korupsi,
intoleransi bahkan. Nah, maka penderitaan kolektif ini akan tumbuh di dalam dirinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini tampak sangat nyata. Dalam keluarga misalnya, ketika orang tua sering bertindak keras, berkata kasar, dan tidak menunjukkan kasih sayang, anak-anak akan menyerap pola itu dan meneruskannya. Kemudian, menciptakan atau meneruskan rantai karma yang terus hidup di dalam generasi. Namun sebaliknya, jika rumah dipenuhi dengan perhatian, kejujuran, dan rasa peduli, maka anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berbelas kasih. Di sekolah atau di kampus, ketika budaya saling membantu, menghargai guru, dan tidak mencontek ditanamkan, suasana belajar menjadi nyaman. Tetapi jika mencontek dianggap wajar, iri hati dibiarkan, dan kekerasan verbal menjadi kebiasaan, maka konflik dan tekanan mental akan muncul. Media sosial adalah contoh yang paling jelas. Satu kata penuh kebencian bisa memicu pertengkaran, kemudian merusak persahabatan, bahkan membawa dampak hukum. Tetapi satu kata penuh dorongan positif, motivasi, atau doa bisa menguatkan banyak orang yang sedang lelah menghadapi hidup. Itulah karma yang bekerja di dunia modern, cepat, luas, dan sering tidak disadari oleh kita semua. Nah, kemudian etika sosial dalam Buddhisme dirangkum dalam 3 prinsip sederhana tetapi mendalam, yaitu menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, dan membersihkan batin. Nah, prinsip ini bukan teori yang abstrak, melainkan panduan praktis. Menghindari kejahatan berarti tidak menyakiti makhluk lain, melalui perbuatan, ucapan, maupun pikiran. Melakukan kebajikan berarti aktif menebar kebaikan melalui dana, sila, dan pengembangan cinta kasih. Sedangkan membersihkan batin adalah upaya menghilangkan akar kekotoran batin seperti loba, dosa, dan juga moha. Nah, bila masing-masing individu melakukan ini, karma sosial akan bergerak ke arah harmonis. Etika sosial tidak bisa hanya mengandalkan hukum negara atau adat, tetapi harus tumbuh dari kesadaran batin bahwa aku tidak hidup sendirian. Aku hidup bersosial. Nah, perbuatanku terhadap orang lain akan kembali balik melalui hubungan sosial yang damai atau kembali sebagai penderitaan makhluk konflik, permusuhan, dan ketidakpercayaan. Nah, dalam dunia modern yang serba instan dan individualistik, prinsip karma ini mengingatkan bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab adalah ilusi. Nah, manusia bebas memilih sikap, tetapi tidak bisa menghindari akibatnya. Jika setiap individu memilih berkata baik, berpikir jernih, dan bertindak penuh cinta kasih, maka masyarakat akan menjadi tempat yang aman untuk tumbuh dan berbagi. Tetapi, jika setiap orang bertindak menurut ego, ingin menang sendiri, dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain, maka karma sosial akan menampilkan dirinya dalam bentuk kekerasan, perpecahan, dan mungkin penderitaan. Nah, maka membangun etika sosial bukan dimulai dari aturan besar atau revolusi, tetapi dari bagaimana kita menyapa, mendengar, memperlakukan sesama, dari senyum, dari maaf, kemudian memberi, dan dari diam ketika marah, dari menahan diri untuk tidak melukai, yang artinya itu bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena itu, memahami prinsip kerja karma berarti memahami bahwa dunia ini adalah cermin dari pikiran dan tindakan kita. Jika kita ingin hidup di masyarakat yang damai, mulailah menanam benihnya sekarang melalui tindakan kecil yang baik. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia secara langsung, tetapi kita bisa mengubah cara kita hadir di dalam dunia, dan itu sudah cukup untuk menciptakan gelombang kebaikan yang menyebar.
yang kemudian pada akhirnya karma bukan hanya tentang masa depan atau kehidupan berikutnya, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan kualitas hidup hari ini. Dengan pikiran yang jernih, ucapan yang benar, dan tindakan yang bijaksana, kita sedang membangun masyarakat yang penuh welas asih dan kebijaksanaan. Itulah inti dari karma dalam etika sosial. Sederhana tetapi sangat dalam dan nyata dalam setiap nafas kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga kita senantiasa bisa menjaga etika kita dalam bersosial sehingga karma baik selalu menanti kita. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.